Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 2003030086, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Awal yang murki dan panduan membingungkan dari ideologi, lakukan baik. Sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain apapun yang lebih disukai, misalnya Devkom, Komdev, C4D, komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi dan pendidikan untuk pengembangan dan pengetahuan manajemen untuk pengembangan, didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi oleh perkembangan framing dalam 3 paradigma modern: paradigmaisasi, paradigma ketergantungan, dan multiplisitas atau partisipatif paradigma. Lihat Cerves 1999 sebagai turunan logis dari dorongan Barat untuk berkembang dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi dipercepat pertumbuhan struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat mempertimbangkan pembangunan sebagai kewajiban internasional. Awal internasional yang luas pegawai negeri dan dimulainya upaya berkelanjutan untuk mencari cara mempromosikan kesejahteraan orang-orang di bumi secara keseluruhan. Apakah itu komunikasi pemerintah atau komunikasi orang? Nora C. Kuebral. Kami mulai dalam premis yang tidak dapat disangkal bahwa semua manusia memiliki hak untuk mencari dan mengembangkan sepenuhnya batas dalam dan luar dari kemampuan mereka. Karena kemiskinan yang mengakar, lingkungan yang merugikan, kesempatan langka, dan terkait lainnya, alasan termaksud menjadi seorang wanita beberapa kurang diperlengkapi dari yang lain untuk melakukannya. Mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang berjumlah sekitar 3/4 dari populasi dari negara manapun yang dikenal sebagai berkembang. Yang termiskin dari mereka 40% terbawah yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Filipina mereka adalah petani tanpa lahan, pekerja pedesaan, petani dataran tinggi, dan nelayan rezeki. Di India mereka tidak memiliki tanah buruh, petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 hektar, nelayan dan pekerja kecil san seperti pekerja kulit dan penenun. Di kelas mereka kekurangan gizi, minum dan tidak aman air mineral, memiliki tempat berteduh dan barang-barang rumah tangga, lupa caranya baca atau tulis jika mereka pernah tahu caranya, konsultasikan dengan dokter hanya jika sakit parah, meninggal muda. Berdasarkan kebutuhan dan jumlah, mereka dan keluarga tidak pantas dipanggil pertama kali komunikasi yang mengklaim sebagai pembangunan yang adil. Lebih dari 900 juta orang miskin berada di kawasan Asia dan Pasifik. Apa atau siapa pemerintah? Bagi mereka yang mengurung komunikasi pembangunan dengan pemerintah yang bersangkutan, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah. Mesin politik negara adalah pemerintah. Namun begitu juga dengan layanan penyuluhan pertaniannya. Universitas negeri adalah pemerintahan. Unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi pria terakhir 3 menjalankan profesi mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya. Mereka perawatan pertama adalah untuk seharusnya, untuk keluarga petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik dan libertarian yang menyapu mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh instansi pemerintah seperti 3 yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah membaca konsep. 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin ini waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu tentang jurnalisme
pembangunan development mendukung komunikasi dan komunikasi pembangunan seperti aslinya dikandung secara internal. Tiga ketuduhan satu sama lain menjadi produk dari pencarian umum untuk konten dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin. ETS berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk melawan ekonomi dan masalah sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional, itu dengan sosial ilmuwan, hampir tidak dengan politisi. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia.